Salah satu yang menjadi senjata pamungkas pihak pemohon atau penggugat dalam sengketa Pilpres dari kubu paslon nomor 3 adalah syarat administrasi pendaftaran Prabowo Gibran yang dianggap menyalahi aturan. Dan perdebatan paling epik adalah ketika saksi ahli dari pihak pemohon, Dr. Charles Simabura, SHMH, pakar hukum tata negara Universitas Andalas menjawab pertanyaan kuasa hukum paslon 02, Hotman Paris Hutapea. Untuk lebih memahami esensi perdebatan mereka, saya paparkan terlebih dahulu kronologi pendaftaran Gibran yang dianggap bermasalah oleh kubu paslon 03 dan juga 01 dengan bahasa yang lebih sederhana. Di dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023, diatur bahwa syarat umur presiden dan wakil presiden adalah minimal 40 tahun. Pada tanggal 16 Oktober, Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan putusan yang dikenal luas dengan putusan Paman Usman, yaitu keputusan MK nomor 90 tahun 2023 yang menganulir PKPU nomor 19 tahun 2023 dengan membolehkan calon presiden dan wakil presiden berumur kurang dari 40 tahun dengan syarat sudah pernah dipilih dalam pemilu dan juga termasuk pilkada. Berdasarkan putusan MK itu, pada tanggal 25 Oktober 2023, Prabowo dan Gibran mendaftarkan diri jadi calon presiden dan wakil presiden. Umur Gibran pada saat mendaftar baru berusia 36 tahun. 8 hari setelah pendaftaran Prabowo Gibran, atau tepatnya 3 November 2023, barulah KPU menerbitkan Peraturan KPU atau PKPU nomor 23 tahun 2023 yang membolehkan seorang presiden dan wakil presiden berusia di bawah 40 tahun, asal sudah pernah dipilih dalam pemilu dan atau pilkada. Jadi mendaftar dulu, baru PKPU-nya keluar. Dan hal yang paling ganjil yang dilakukan oleh KPU, menurut kuasa hukum paslon 03, adalah diterbitkannya keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan calon presiden, dengan menjadikan PKPU lama yaitu PKPU nomor 19 tahun 2023 sebagai landasan penerimaan pendaftaran, yang dibuktikan dengan penggunaan salah satu konsideran dalam pertimbangan penetapan yaitu pasal 52 ayat 1 PKPU nomor 19 tahun 2023. Dari alur pendaftaran yang bermasalah ini, kemudian pihak pemohon berpendapat. 1. Sebelum pendaftaran dibuka, seharusnya KPU menerbitkan terlebih dahulu peraturan KPU yang mengubah syarat umur minimal. 2. PKPU nomor 23 tahun 2023 yang mengubah PKPU nomor 19 tahun 2023 dikeluarkan pada tanggal 3 November, kenapa penetapan capres pada tanggal 13 November masih mengacu kepada PKPU lama, PKPU nomor 19 tahun 2023. Masalah ini kemudian menjadi perdebatan seru, karena pihak terkait atau kubu paslon 02 berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya keputusan MK nomor 90 tahun 2023, secara otomatis aturan itu berlaku tanpa harus diikuti oleh peraturan pelaksana dalam hal ini PKPU. Sedangkan pihak pemohon berpendapat sebaliknya. Kita ikuti perdebatan seru berikut ini, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Pada ahli, pertanyaan pertama adalah, apakah masih perlu ditafsirkan pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika menjadi hukum positif, ya tadi disebutkan erga omnes. Hal ini saya tanyakan terkait dengan pencalonan Gibran. Di putusan nomor 90 sudah jelas disebutkan syarat kepala daerah. Kemudian itu sudah dites lagi dalam putusan nomor 145. Putusan 145, Mahkamah Konstitusi menyatakan itu sudah hukum positif. Pertanyaan terkait di sini, kalau sudah jadi hukum positif, berarti sudah berlaku. Kalau sudah berlaku, berarti syarat dalam peraturan PKPU 2003 tersebut sudah otomatis dirubah dengan putusan MK tersebut, karena sudah otomatis berlaku. Hal ini saya tanyakan juga kepada ahli. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi merubah pasal 310 ayat 1 KUH pidana, yaitu pencemaran nama baik. Kalau kita laporkan ke polisi sekarang pencemaran nama baik 310 ayat 1 sudah ditolak. Apakah Anda pernah melihat KUH pidana dibawa ke DPR untuk dirubah sesuai dengan putusan MK tersebut? Dan otomatis berlaku perubahan tersebut. Pertanyaan Bapak apa? Ya, pertanyaan itu sudah ada contoh nyata dalam praktek bahwa pasal 47 itu sudah diterapkan. Ya, jadi Bapak tidak bertanya. Pertanyaannya, apakah masih perlu ditafsirkan pasal 47 tersebut? Terkait dengan yang disampaikan oleh pertanyaan berikutnya, erga omnes. Kita yang studi hukum tata negara paham betul ya,
ada dua pembeda antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Oppenheim, Van Vollenhoven juga mengatakan, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum administrasi negara itu mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, konstitusi itu negara dalam keadaan diam. Dia akan dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada aturan pelaksananya. Disitulah esensi dari peraturan PKPU itu, dibentuk lebih lanjut. Pertanyaan dari Bawaslu, apakah selalu harus ada tindak lanjut putusan PKPU? Bukan harus dibentuk dalam suatu undang-undang, bukan harus merevisi undang-undang. Putusan MK erga omnes terhadap undang-undang, tapi dia butuh aturan lebih lanjut di tingkat teknis. Saya simulasikan, kalau saya sebagai kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah, belum berusia 40 tahun, lalu saya akan didaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, apa syarat administratif yang harus saya penuhi? Kalau kepala daerah yang sedang menjabat, undang-undang sudah mengatur. Surat izin, pemberitahuan izin kepada presiden, itu cukup dilampirkan. Tapi kan perintah putusan 90 itu bukan hanya kepala daerah yang sedang menjabat. Bagaimana? Apa yang harus saya lampirkan? Undang-undang mengatakan, warga negara Indonesia, apa bukti administratifnya? KTP, itu diatur di PKPU. Sedemikian pentingnya peraturan PKPU itu, kenapa kalau tidak ada itu, maka dia tidak akan bisa dilaksanakan. Dan disinilah kehilapan PKPU 23 yang tidak mengatur secara komprehensif turunan lebih lanjut dari putusan 90 itu. Kenapa dia hanya fokus pada kepala daerah yang sedang menjabat, tapi usianya belum 40 tahun, yaitu saudara Gibran, atau Pak Gibran, sebagai calon wakil presiden. Jadi ringkasnya, menurut ahli, putusan MK nomor 90 PU21 2023 hanya mengatur bahwa syarat pencalonan presiden, wakil presiden boleh berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah dipilih dalam pemilu dan atau pilkada. Dibutuhkan aturan pelaksana dalam PKPU yang memuat persyaratan bahwa jika seorang calon presiden wakil presiden belum berumur 40 tahun, syarat apa yang harus ditunjukkan sebagai bukti bahwa calon tersebut benar pernah dipilih dalam pemilu dan atau pilkada? Bagaimana menurut pendapat saudara, siapa yang lebih cerdas dengan jawaban yang lebih masuk akal? Apakah cukup dengan mengatakan bahwa syarat seorang calon presiden boleh di bawah 40 tahun tanpa adanya persyaratan bukti pernah jadi kepala daerah, DPR atau DPD? Menurut saudara, siapa yang lebih menguasai materi? Hotman Paris seorang dengan julukan pengacara termahal karena sering menyelesaikan masalah perceraian artis, atau Dr. Charles yang memang dosen pengajar hukum tata negara? Tuliskan jawabannya di bawah, di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.